kangen juga sih sama kalau aku tetap kangen sama lingkungan sekitar sebalik lagi sih, karena ya itu kemarin juga udah lama di luar, maksudnya bukan cuma 4 bulan itu. 4 bulan kan 6 bulan sebelumnya udah. Sebulan itu juga Unhopan juga kan, jadi udah lama memang nggak di Jakarta gitu. Paling lama tuh kemarin di Rendina itu nggak keluar kan gitu, ya kan. Nah, jadi ya udah pengen pulang sih itu sih. Jadi akhirnya, tapi tetap happy ya. Bukan berarti kayak, aduh udah nggak mau di sini enggak gitu. Tetap happy banget, tapi kayak, oke, sisi ya pulang ya. Enggak, itu Ya, pribadi lah, aku pribadi gitu. Bener-bener. Iya, aku yang nggak mau pulang. Iya, Aku beda. karena happy banget ya, happy banget, dan aku tahu pas pulang aku akan kembali menjadi seorang pekerja dengan rutinitas yang aktivitas yang bakbik-buk juga, dan kayak ada ketakutan will I be my previous self aja sih. Dan di sini aku kayak di Elme itu ngerasa kayak di safe space, dan ngerasa kayak aku akan terus bertumbuh, dan juga banyak teman-teman yang mungkin cuma bisa kenal di sana doang karena akan kembali ke negara masing-masing. Vibes-nya juga happy banget, sangat damai. Aku kayak aku gak mau pulang. Ngerasanya kayak 4 bulan itu cepet banget. Awal-awal kayak udah countdown, kok udah countdown aja. Dan kita kan tiap hari ada yang piket kelas itu akan robek kalender. Robek kalender kayak kok makin lama makin tipis gitu. Terus kayak Tian Chuan Shi pas membuka kelas, tiap hari kan ada membuka kelas kayak ini sisa berapa puluh hari, aku kayak aku gak mau pulang. Di sini tuh terlalu kayak aku ngerasa kayak lagi tinggal di surga. Kayak happy banget, bener-bener yang Foyan bilang ke aku itu adalah 4 bulan terbahagia, real. Aku mikir aku akan bahagia, tapi aku nggak expect aku akan sebahagia itu. Dan makanya karena itu aku nggak mau pulang, tapi mau gak mau kan harus pulang. Dan aku ngerasa dengan aku pulang, sama seperti yang kata Girvan sih, dengan pulang kembali ke rutinitas, aku merasa kayak udah ada apa ya, udah ada bekal, dan ada perilaku yang sedikit lebih baik lah dalam menjalani keseharian. Jadi pas mau pulang sih juga ya sedih ya, soalnya banyak teman-teman cuma bisa ketemu di sana dan akan kangen rutinitasnya. Dan kan 4 bulan rutinitasnya berarti cuma 4 bulan itu selesai. Di dalam hidup kita selanjutnya gak ada tuh rutinitas seperti itu lagi. Jadi kayak oke, once in a lifetime aku udah akan selesai nih, gak akan merasakan itu, gak akan bisa mengulang lagi. Jadi sedih, tapi pas pulang ngerasa punya punya api gitu ya, punya api dalam hati, Semangatnya. punya semangat untuk pulang, untuk melakukan beberapa hal lain gitu. Itu dari aku. Oke, kalau Fiona gimana? Mirip-mirip. Kita mau pulang juga nih. Ya, sama sih, kayak gak nyangka kok bisa se-happy ini. Sampai kadang happy-nya kayak mau nangis gitu. Kayak terus rasanya juga gak pengen pulang saking happy-nya. Cuman pas waktu itu di sana, pas deket-deket mau pulang, ngerasa kayak ada ketakutan, kayak karena di sana tuh ngerasa siutaunya tuh lebih gampang gitu, karena mungkin hawa positifnya. Terus kita juga ada kakak pembimbing kayak Koi Tiense, Koi Foyen gitu. Handphone juga nggak ada. Nggak ada distraction sih, nggak nggak ada distraction. Jadi tuh lebih gampang gitu kita melakukan, kayak kita peka akan melakukan hal kebaikan gitu kan lebih gampang gitu. Jadi aku ngerasa karena kan siutau kan gak cuma di Viara gitu, harus rutinitas itu. Kayak pas mau pulang tuh ada ketakutan. Ada ketakutan mampu nggak? Iya, bisa nggak kayak pertahankan kepekaan ini, bisa nggak masih dalam sehari tuh masih ingat laumu, masih ingat apa ya? Bisa merasakan kebahagiaan walaupun kita dalam kesibukan gitu. Ada ketakutan itu sih. Tantangan terbesar itu sebenarnya setelah kalian sekolah selesai. Betul. Kayak baru starting line. Itulah. Sama Untuk kayak bulan-bulan pertama ketika kalian sampai di Indonesia itu menjadi tantangan ya? Iya. Kayak kerja sih rasanya. Kerja, iya. Kayak masuki welcome to the jungle, iya. Terus kalau misalnya ketemu kayak bos yang misalnya kayak bocengli lah atau Kenapa? Coba cerita. Enggak. Contoh. next episode ya. Contohnya kayak Ya kehidupan
kehidupan sehari-hari ini sebenarnya kehidupan yang harus kita hadapi, tapi Iya. bagaimana kita bisa mengaplikasikan apa yang sudah kita dapat nggak mudah. Iya, Gitu. terus kayak welcome to the jungle lagi, gimana kita bisa tetap memiliki hati yang sama, Hati, bisa Nah, memikirkan. itu pertanyaan saya selanjutnya sebenarnya. Oh. Tadi kan Sharon bicara api ya. Bagaimana caranya ketika pulang ke Indonesia dengan pencapaian diklat 4 bulan ini kalian masih menjaga apinya tetap menyala? Semangat. Gimana Itu tuh, gimana? Shen? Gimana? Bagaimana Itu tuh Sharon? masing-masing punya apa ya trik gitu ya apa sih Untuk tetap untuk mempertahankan menjaga apinya itu tetap nyala terus nih. Hmm. Semangat vibes-nya positif yang dibawa pulang dari tanah Iya. suci Eme itu masih menyala terus gitu. Jangan Menyala sampai abangku. pudar gitu. Iya. Beda-beda ya. Beda-beda sih. Kalau aku jujur, kalian kan balik Desember. ya. Iya. Sekarang Sekarang udah sudah Februari. di Februari. Udah mau Maret ya. Maret udah mau loh. Oh, Maret iya, Maret March, ya. iya. Nah, ya kan, nah, artinya udah 3 bulan hidup di dalam kerutinitas kembali sehari-hari. Nah, untuk menjaga api ini gimana? Kalau aku ya, karena mungkin dari dulu udah diwanti-wanti juga ya, maksudnya kayak jangan nanti pulang langsung terkena air dingin gitu nanti. Air es batu. Ya, air es batu gitu. Iya. Jadi kalau aku mungkin nggak bagus sih jawabannya sih, cuman kalau aku apinya aku nggak terlalu gede dari awal. Jadi aku pulang, maksudnya aku nggak dengan ekspektasi yang terlalu tinggi gitu. Jadi maksudnya pulang, kita tetap Menjaga maksudnya konsisten. kita tetap mau maju, kita tetap mau maksudnya dalam Syuta tetap berkarya. Iya benar gitu. Cuman maksud aku nggak yang pas mau pulang, gue pengen gini, gue pengen, oh nggak gitu. Karena aku takut nanti ya itu kita terlalu panas, iya nanti disiram air dingin juga terlalu apa gitu. Jadi aku dari awal aku lebih santai aja sih gitu. Yang penting kita tetap konsisten gitu. Jadi aku mungkin lebih tenang sih kalau aku sih gitu. Kalau aku lah, beda-beda sih. Nah, ini silakan ya. Apa ya? Mungkin banyak nih Iya. yang boleh disampaikan. Nggak boleh ngomong sama loh berarti lo tadi ya. Kalau aku ngerasa aku belum bisa menjawab segimana karena ibaratnya kita baru bayi 3 bulan. Mungkin yang Masih lebih probation ya. iya, mungkin yang lebih afdol itu mungkin dari Kue yang udah lebih senior ya. Tapi kalau dari aku sendiri 3 bulan, aku sendiri kok apinya sih bukan kayak aku mau melakukan ini enggak sih. Tapi aku lebih ke berapi-api kayak oke, aku pulang, lalu Milova memberikan aku kesempatan apa, aku harus melakukan dengan sepenuh hati. Kayak lebih nggak banyak suara dalam hati gitu-gitu. Dan dalam 3 bulan ini pasti kita ke yang baru pasti kayak dikasih banyak kesempatan ya. Iya. Dan cara Contohnya ini ya. ini juga. Contohnya ini. Iya. Dan aku Bukan kan- ini nih. Oh ya ini ya ini. Iya. Untuk Iya. bercerita. Iya. Terus kayak dalam diberikan kesempatan ini tuh pasti ya kalau misalnya bertugas dengan orang pasti ada namanya masalah manusia gitu-gitu kan. Gimana aku keep apinya? Kalau dari aku sendiri, aku terus mengingatkan kepada diri aku sendiri, aku tuh bertugas berkarya itu untuk apa sih? Dan itu bukan aku yang sedang melakukannya gitu. Dan aku sendiri berusaha konsisten dalam seminggu minimal aku ada baca catatan pas selama Foenpan atau enggak, kan kita selama ada rekam. Iya. Kalau misalnya aku lagi naik Transjakarta, kalau mau ke kantor gitu-gitu, Bisa dengarkan. aku kadang dengar untuk kayak kembali mengingatkan sih. Saya aku enggak. Saya aku ngerasa kayak kalau misalnya dalam bertugas ini itu kalau misalnya kayak terlalu banyak hal yang kita lakukan sekaligus, kadang aku bisa lupa tujuan aku tuh apa sih dan terlalu kayak terlingkup dalam tugas tersebut padahal kita ada tujuan yang mau kita capai gitu. Jadi aku merasa aku kayak doa ke Lamu bilang, Lamu tolong terus ingetin aku dimanapun kapanpun aku berada, tolong terus remind aku sedang ngapain dan tolong gandeng tanganku terus gitu. Dan mungkin yang seperti Sharon Tinchuan yang selalu bilang jangan putus kosho sih, karena kosho itu kayak koneksi sama Lamu Milofo gitu. Jadi api aku nggak menggebu-gebu, aku mau ini, tapi kayak gimana aku bisa terus grow dalam dimanapun aku berada. Aku Itu kalau dari aku. tambah dikit juga sih ya. Aku juga bener sih. Jadi memang ya itu karena kita udah kasih tahu terus sama banyak fan. Nanti jangan kalian di sana ini. Jadi dari awal aku udah turunin ekspektasi dulu. Ya apinya jangan gede-gedean gitu. Tapi bener sih kalau aku jadinya pulang itu jadi kayak oke, yang penting bagaimana cara aku kan di situ kita belajar harmonis ya. Jadi aku bagaimana dengan aku hadir kita bisa harmonis sama orang dimanapun gitu. Dari paling hal kecil dari keluarga, dari lingkungan
pertemanan kecil kita semua, apakah kita bisa harmonis? Kalau jawabannya dari awal aja udah enggak, ya berarti kita udah gagal gitu menurutku sih. Jadi justru itu praktek nyata yang paling kita bisa lakukan dan itu paling kelihatan sih menurutku gitu. Jadi memang dari itu benar-benar merasa sih kayak, iya yang penting pulang bagaimana kita bisa coba mempraktekkan keharmonisan ini dalam keseharian sih. Iya. Aku gitu sih benar. Dimanapun kapanpun kita berada sih, Iya. kayak nggak cuma di Viara, Yes. di tempat kerja, terus sesimpel misalnya lihat satpam gimana kayak kita coba melampaui diri bisa lebih ramah, bisa lebih harmonis gitu-gitu. Aku ngerasa itu yang penting sih dalam hal Betul. Karena membina ada di rutinitas. Iya. Iya, benar. Betul. Oke, Yona sudah banyak yang mau dikeluarkan. Udah ngomong banyak nggak boleh, nggak mau. Itu template ya. Template ya. Enggak sih, cuman jujur aja aku walaupun udah 3 bulan ya, tapi aku ngerasa banget challenge-nya benar di tiap hari gitu. Aku ngerasain banget kayak aku ngerasa karena mungkin sekarang kan udah kerja, aku pun kerja kan bantuin usaha papa gitu kan. Terus kayak banyak pusing sana sini gitu. Jadi kadang tuh juga apa ya buat pertahanin, aku juga nggak yang kayak berkebuku banget. Cuman kalau ada kesempatan, oh ya kayak kalau sebisanya ambil gitu karena apa ya di satu sisi mungkin dari Voyenpan aku ngerasa kayak kita tuh di Viara gak sekedar apa ya, maksudnya kadang kan orang mikir aduh harus bantu gitu. Cuman kayak aku ngerasa di Voyenpan mengerti kenapa kita harus bantu gitu. Kayak dan lebih apa ya nggak ada pamrih gitu untuk membantu. Dan di satu sisi kayak untuk apa ya pertahanin konsistennya juga sih sama Iya, sama sih kayak aku ngerasa kita juga nggak boleh lepas dari tugas itu gitu. Dan aku juga ngerasa kan sekarang udah ada banyak bertugas juga, kadang tuh kayak maksudnya mencari waktu untuk kayak reflect gitu loh. Jadi aku ngerasa kayak kadang tuh juga sering lupa sih, jadi kayak apa melatih juga lah latihan. Jadi kayak dalam sehari coba cari waktu untuk kayak reflect, oh hari ini udah ngapain ya, kayak oh kemarin ada mikir misalnya ada negatif thinking lah atau Overthinking apa iya, gitu. aku ngerasa kayak apa ya belajar untuk bisa meluangkan kayak waktu sedikit aja untuk kita melihat ke dalam diri kita ngapain aja sih gitu. Dan kayak sama sih kadang aku juga ada apa ya buat inget apa tujuan kita itu dari dengerin ceramahnya itu. Kadang ada save, ada dengar ulang lagi karena kayak maksudnya kita manusia lah, kadang kita lupa gitu. Kayak harus ngecas. ngecas kayak oh kita tujuannya tuh ngapain sih. Kadang kita juga misalnya sedih atau apa kita lupa, padahal kayak lamu tuh selalu ada di samping kita lupa. Jadi aku ngerasa dengerin dharma ataupun kayak sharing gini kayak kadang bisa ingetin aku kayak oh iya ya kayak harus inget kayak lamu tuh selalu ada di samping kita gitu. Relate, retweet, Iya, retweet gitu. Jadi mau apa ya lupa. Kayak aku ngerasa karena sekarang sibuk tugas gitu kayak jadi lupa kayak harus luangin waktu buat kosho juga karena itu penting kayak menurut aku. Kayak bertugas boleh kayak cuman kayak tidak boleh meninggalkan bakti puja iya benar betul. kan. Kalau misal kita meninggalkan hal itu kayak di sana ada koneksinya hilang ya, sempat lost ya. Kadang kayak misalnya kita bertugas kita jadinya misalnya kayak ada slack manusia atau apa, jadinya kita bertugas pun apa ya karena slacknya itu jadinya gak apa siutannya tuh kurang sempurna gitu. Karena ngerasa di bertugasnya itu kita melatih diri kita juga untuk kayak melampaui diri, gimana kita harmonis, hilangkan keakuan gitu-gitu. Menghilangkan keakuannya. Iya. Kangen nggak ya? Pasti kangen ya. Kangen banget Pasti sih. 3 bulan. Kangen banget ya. Satu poin yang kalian tidak bisa lupakan keindahannya ketika sudah balik 3 bulan. Bisa. Yang aduh, aku tuh ingin banget yang ini nggak bisa aku lupakan gitu, ada nggak? Selama diklat gitu. Selama di diklat yang sampai sekarang kamu nggak? Banyak banget lagi. Ini sih aku Oh iya, sama Chandler. ini Wang Chandler Chandler. sih. Kayak di sana tuh ngerasa kayak di apa ya disayang banget gitu sama ya. Chandler, kayak di welcome banget. Kalau misal hal kecil kayak kasih es krim aja kayak Happy banget. happy banget gitu ya, kayak auranya Chandler tuh beda banget. Kayak itu sih yang paling
aku kangen selain kebersamaannya. Cuman kayak merasa kayak kasih sayang. Unforgettable ya. Iya, kayak beda lah. Beda banget Kayak sih. auranya kayak lihat Yan Chen jalan aja kayak Yes. Iya. Riau. Iya, kayak ngerasa kayak Chen walaupun sudah hampir 80 tahun gitu, tapi Chen kayak bilang sendiri awal-awal pas kita datang melihat kita itu kayak bocah-bocah cilik, kayak gimana caranya bisa meng-guide kita gitu. Tapi akhirnya Chen sendiri bilang Chen bisa karena Chen sayang kepada kita. Dan pas aku denger itu aku kayak ternyata kasih itu bisa melampaui semuanya. Aku ngerasa di sana tuh eye openingnya kasihnya sih. Kasih sih. Dulu aku kira memberi kasih tuh segini aja gitu. Kayak terus dulu kayak sok-sokan kayak kayak udah cukup gitu. Ternyata enggak. Iya. Ternyata belum ada apa-apa kita gitu. Ngerasa di sana kasihnya tuh bener luas banget gitu. Dan kayak gak cuma ke teman-teman tapi ke orang gak kenal aja kita harus memberi kasihnya itu. Jadi ngerasa di sana tuh kehangatannya berasa banget. Berasa kasihnya. Dan kasih itu kayak ternyata tuh nggak ada batasan dan bisa melampaui semua. Kayak kita semua benar-benar melihat dengan mata kita sendiri sih. Dan kita merasakan sendiri bagaimana Chen sayang kepada kita dengan melampaui semua barrier yang ada gitu. Dan kalau yang aku gak bisa lupakan itu, kalau di angkatan kita itu setiap kali Chen selesai ceramah kita selalu Irsan, Woman I Chen gitu, kayak gini gitu. Dan kayak pas kita ngomong bareng-bareng, rasanya kayak gitu. Gak tau gimana jelasinnya. Terus Chen kayak awal-awal awkward, tapi lama-lama Chen kayak ini meno gitu, harusnya kayak gini-gini, terus segini juga gitu. Terus hasil kemarin kan pas Sinja kita juga ada mau bikin video gitu buat Chen gitu kan. Terus kita masing-masing tuh kita juga video sendiri-sendiri, Woman I Chen, tapi kok ngerasanya kekuatannya tuh nggak bareng mbak. Kekuatan bersama. Udah kayak kekuatan sama. Iya. Terus kayak pas cerita sama teman-teman, kok ngerasanya pas video sendiri-sendiri momen I Chen, kok ngerasanya kayak kekuatannya kecil doang ya. Kayak kangen banget pas kita ngomong bareng-bareng woman I Chen, kayak kangen banget sama kebersamaan itu, kangen banget sama Chen. Terus setiap hari Sabtu kita juga kayak kayak kita minum kopi bareng sama Chen, kayak ngerasa kita itu kayak cucu terkecil gitu. Jadi kangen banget. Suasana kekeluargaan Iya, benar-benar hangat. Itu ya, gitu. Ya sama. Gak bisa, template. Mungkin banyak hal sekali yang mungkin Terlalu banyak. terlalu banyak yang mungkin bisa diceritakan ke Yes. Maiken. Mungkin pertanyaan terakhir dan mungkin statement terakhir, bagaimana teman-teman ini yang baru pulang Foyenpan ya selama 4 bulan di Mei bisa memotivasi sobat Maiken semua untuk kalau ada di klub yang sama Foyenpan angkatan berikutnya yang diberikan kesempatan sama Tau Han Chen ya bisa ikut tanpa ragu, tanpa ya mungkin yang tadi disampaikan juga teman-teman pasti challenge-nya ada, tapi tanpa ragu, tanpa basa-basi lagi langsung yes aku ikut gitu. Pasti langsung memberikan jalan. Silakan memotivasi teman-teman sobat Maiken semua untuk join karena ini pastinya kalian nggak merasa ya tadi kan ini adalah terbahagia dalam hidup ya kan, pasti nggak ada ruginya dong ikut ini dong. Nggak ada ruginya Ya, sama nggak ada sekali. ruginya sama sekali ya. Iya. Bahkan surplus dan ini pastinya bermanfaat untuk hidup kalian. Silakan. Kalau dari aku sih ya sangat rekomen ya buat semua bisa ikut ya. Kenapa? Karena kita jangan takut ya. Maksudnya kita ketika mendengar Foyenpan ya pasti bayangannya tuh kayak udah, waduh nanti jadi suci banget, jadi apa? Ya kalian lihat kita kan juga nggak ada begitu ya. Maksudnya ketika kita ikut Foyenpan tuh kita bukan jadi orang yang fanatik agama atau kita menjadi seseorang yang terlalu agamis banget, enggak gitu. Justru sebaliknya gitu. Kita semakin memahami apa keinginan Tuhan, keinginan apa para Buddha dan Bodhisattva, semua itu kasih gitu. Jadi ketika kita mendalami Dharma begitu banyak ya, outcome-nya itu bukan jadi orang yang fanatik dan jadi agamis, bukan, tapi semakin mengakar dan membumi gitu. Jadi ketika kita berhadapan dengan orang lain, dengan orang luar terutama, itu sama sekali tidak ada bawa-bawa agama yang berlebihan gitu. Dan jadi justru kalau buat aku keimanan tuh bener-bener
kita ke dalam diri kita gitu. Dan sama sekali bukan untuk kita Bukan untuk keluar. buat keluar gitu, bukan untuk menuntut orang, wah ini orang begini, orang begitu. Justru semua mulai dari diri kita. Kasih mulai dari diri kita. Kita nggak usah menuntut orang lain kasih kalau kita tidak memancarkan kasih gitu. Jadi maksudku adalah dengan kita mengikuti kelas ini, kita semakin memahami ini, kita semakin mengakar keimanannya semakin kuat, sehingga nggak ada namanya itu fanatik lah, nggak ada namanya agamis lah. Jadi bener-bener ini bukan kelas yang seperti itu gitu. Jadi maksudku adalah buat adik-adik mungkin beberapa yang mau ikut tapi merasa takut ya kayak, wih jadi foyen lah atau mungkin jadi kayak agama banget gitu. Enggak, ini sama sekali enggak begitu gitu. Dan jangan takut sih gitu, karena ya ini buktinya juga kita tidak begitu ya kayaknya. Gitu. Iya. Nah, buat dari aku gitu sih. Iya. Dari yang lain mungkin. Untuk untuk teman-teman yang mau ikut, kadang kan pasti ada banyak halangan dari segi keluarga atau dari segi ekonomi gitu. Aku ngerasa kalau misalnya ada kemauan pasti kamu bisa bantu wujudin. Yang penting kayak gimana hati kita untuk kalau misalnya hati kita benar yakin kayak kita ingin mengikutinya, pasti lamu tuh pasti bantu menggenapkan kayak cita-cita anggapannya, karena ikut poin-poin ini sangat luhur gitu menurut aku. Jadi kalau misalnya kita ada keinginan yang baik, pasti lamu bakal mendorong kita. Walaupun kadang kita merasa kayak dead end gitu, kayaknya mustahil gitu. Tapi kalau kita ada hati kecil aja, kita ada merasakan itu, pasti akan terwujud gitu. Iya. Kayak untuk teman-teman, kayak kalau misalnya ragu, daftar aja udah. Iya. Iya itu sih. Daftar aja dulu gitu ya. Iya. Gitu, Kalau Sharon. dari aku sama sih kayak Fiona, dan Foenpan itu 4 bulan terbahagia kami semua. Saking bahagianya kami semua mau kalian juga merasakan kebahagiaan itu, karena kebahagiaannya nggak bisa dirasakan di manapun sih. Rasa hangatnya, rasa kasih sayang, rasa bahagia itu benar-benar nggak bisa dirasain di mana-mana. Kalian juga harus merasakan kebahagiaan itu. Dan aku sendiri kayak merasakannya sendiri. Awalnya aku sendiri ngerasa ikut Foenpan itu mustahil untuk aku gitu. Mustahil karena biayanya juga cukup besar gitu. Aku merasa kayak mustahil deh aku bisa mengumpulkan tabungan untuk bisa pergi Foenpan. Tapi entah kenapa Lamu memberikan jalan yang di luar pikiran manusia gitu, di luar pikiran manusia. Terus orang tua juga mengizinkan ini tuh. Jadi aku benar-benar relate kalau yang penting kita udah menanamkan satu bibit niat kecil. Kalau niat itu baik, mau ikut Foenpan, pasti Lamu memberikan jalan. Kalau misalnya ada tantangan, halangan apapun, tetap fight through it, karena Lamu Milvo pasti memberikan jalan. Yang penting kita terus maju aja. Yang penting harus ikut Foenpan. Foenpan sangat amat luhur. Ngerasanya life changing. Si Uto Pantau kayak gak afdol kalau belum ikut Foenpan. Kalian harus Recommended guys. Apa? Recommended guys. Recommended 5 out of 5 star, dan bahagia banget, kalian harus merasakan kebahagiaan itu. Terus ngerasa juga kayak yang kita dapetin kita bisa gunakan dalam kehidupan sehari-hari kita gitu. Karena kan ngerasa setelah 3 bulan ini aku tuh orangnya overthinking banget gitu. Dan pas Foenpan ada sempat mengalami hal itu, tapi belajar untuk dari ceramah-ceramah gitu. Jadi Mengontrol gitu ya. Iya, mengontrol overthinking, dan ngerasa kayak kadang tuh aku juga orangnya kayak ngerasa diri ini kecil gitu, kayak aku pesimis banget. Tapi dari ceramah tuh di sana karena hawa positifnya gitu-gitu, jadi menguatkan diri kayak Lamu walaupun kita kecil tapi Lamu tuh kita anak Lamu, kita disayangin Lamu gitu. Jadi cara pola pandangnya, mindsetnya itu berbeda gitu, karena aku ngerasa walaupun baru 3 bulan ya, cuman ngerasa cara hadapin hidupnya tuh jadi beda gitu, lebih bisa happy gitu rasanya. Apa ya, life changing. Life changing, iya, sama Recommended 100%. iya, sama lewat Foenpan. Link affiliate. Sama lewat Foenpan Ya Sobat mendapatkan. Megen, pastinya seru sekali ya berbincang Iya. hari ini dengan 3 anak muda yang luar biasa hari ini ya, Sharon, Gilvan dan Fiona. Pastinya menginspirasi semua Sobat Megen untuk ya bisa ikut Join juga merasakan vibes-nya Foenpan ya, selama 4 bulan hidup bersama Liang Wei Chenden, hidup di tanah suci, merasakan kehangatan cinta kasih yang tak terbatas, luas, dalam dan indah ya katanya ya. Mantap. Wow. Ya,
ini Dan yang semua pastinya ya. ternyata diklat ini adalah diklat untuk mendidik kita, Yes. menjadikan kepribadian yang lebih humble, kepribadian yang lebih tertib, disiplin, bagaimana kita bisa memikirkan orang lain. Ya. Pokoknya semua sudah diceritakan, di-sharekan oleh Ya. teman-teman kita. So kita juga menunggu dari adik-adik Maiken yang lainnya ya, untuk bisa ikut merasakan gitu. Oke. Oke, mungkin tutup karena ya. episode kita terlalu seru Terlalu ya. seru ya. Ya, pastinya masih banyak cerita tapi pastinya kita cukupkan sampai di sini dulu Iya. karena mungkin punya kesibukan yang lain, punya karya-karya yang lain, ditunggu karya-karyanya ya. Ke Wefoye. Ditunggu karya-karya yang lain. Ya, terima kasih Sisit Space. Siap, kesempatannya. Thank you. Kita berjumpa lagi Sobat Maiken di lain kesempatan, tetap di Maiken Podcast, cerita kita, cerita positif dan interaktif. Sampai jumpa semuanya. Bye.